Maka orang-orang yang taat akan mau mengeluarkan uang di jalan Allah. Sekali lagi, hanya orang taat yang mau untuk mengeluarkan uang di jalan Allah. Atau hanya orang taat yang mau untuk habis-habisan berkorban dengan harta atau jiwanya. Pertanyaan sekarang adalah, kalau seandainya Rasulullah begitu mudah memotivasi para sahabat ketika perang Tabuk, ketika perang Badar, ketika perang apapun dan segala macam, dalam kondisi negara pada saat itu yang Rasulullah pimpin, waktu itu memang tidak punya uang cash, maka kemudian Rasul meminta semuanya berebut ngasih hartanya mereka. Kenapa? Karena Rasulullah memastikan bahwa negara itu, bahwa kehidupan itu, bahwa masyarakat itu, bahwa yang mereka perjuangkan itu semua untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah sekarang mohon maaf, kalau seandainya sekarang kita lihat yang menghina Islam didiemin, yang menistakan Islam kemudian nggak pernah ditangkep, orang-orang Islam malah dibully terus, tiba-tiba ada tokoh-tokoh Muslim yang tiba-tiba ditangkap tanpa kejelasan apa masalahnya gitu ya. Lalu kemudian ada banyak kezoliman-kezoliman yang nggak bisa disebutkan satu persatu. Semua itu terjadi tiba-tiba ngomong tentang wakaf uang. Tiba-tiba ngomong tentang syariat Islam. Tiba-tiba ngomong bahwa sedekah itu merupakan syariat Islam. Ada yang miss di sini. Kamu nggak menanamkan akidahnya, kamu nggak menjelaskan, kamu nggak buat orang trust dengan bahwa ini adalah bagian daripada kerjaan yang Islami, tapi tiba-tiba kamu pakai dalil yang Islami. Itu sama aja kayak gini. Ada seorang bapak, dia nggak ngasih, ada seorang suami, dia nggak ngasih nafkah pada istrinya, pulang marah-marah, mabuk-mabukan, lalu kemudian dia cari hartanya haram semuanya, lalu kemudian dia maki-maki istrinya, lalu kemudian dia protes dengan istrinya, tiba-tiba dia bilang, saya itu mau poligami, nikah lagi karena itu syariat Islam. Ini ada yang nggak nyambung di situ, paham teman sekalian? Belum lagi orang-orang ngelihat, bukan hanya orang Islam, publik melihat, loh bagaimana negara ini memanfaatkan hartanya? Bagaimana selama ini harta itu dikelola? Gimana kalau nanti jadi kayak bansos? Gimana kalau nanti jadi kayak Jiwasraya? Gimana kalau nanti jadi kayak misalnya contoh ya Asabri dan seterusnya? Ini problem lagi. Lah kenapa? Karena ini masalah pengelolaan harta, nggak ada trust di situ. Lah kalau nggak ada trust di situ ya gimana caranya kita mau minta kepada orang wakaf uang tadi? Kecuali kalau tadi, negaranya itu sesuai dengan syariat Islam, gitu kan ya. Orang-orang Muslim itu kemudian diajak ngobrol, dihormati. Tokoh-tokoh agama kemudian diberikan kemuliaan. Agama Islam tuh dijaga, yang menistakan kemudian diurusin. Lalu kemudian, ya pokoknya menghormati agama. Dan orang-orang sampai umat Muslim tuh melihat, oh bener nih, saya punya pemimpin yang keren banget. Membebaskan Hagia Sophia misalnya kayak gitu kira-kira ya. Saya yakin kalau kayak gitu, itu nggak usah disuruh kita udah berebut. Kenapa? Karena kita pasti juga mempertimbangkan semuanya. Atau gampangnya gini deh, gimana kalau Habib Rizik yang minta wakaf itu ya kira-kira? Nah, nanti komen ya, kalau Habib Rizik yang minta wakaf itu kira-kira antum mau atau enggak? Kira-kira kalau misalnya sekelas misalnya contoh, ulama-ulama yang diakui di Indonesia, yang ulama-ulama yang jelas pembelanya terhadap Islam, yang minta uang wakaf itu, insya Allah saya yakin berbondong-bondong orang yang mau ngasih wakaf itu. Kenapa? Karena dia yakin bahwa gua ngasih ini adalah bagian daripada ibadah. Ketika gua ngasih ini adalah bagian daripada pemulihan terhadap agama. Karena itulah teman-teman sekalian yang perlu kita lihat, jangan cuma kemudian wakafnya doang yang mau, uangnya doang yang mau, tapi kaum muslimin dibully, dipojokkan, radikal. Kalau bahas tentang radikal, ya itu pasti bahasnya tentang Islam. Nggak ada cerita-cerita kemudian bahasa radikal, bahasa yang bukan Islam gitu loh maksudnya. Dikatain radikal lah, anti Pancasila lah. Tapi tiba-tiba kemudian ketika melihat potensi dana, tiba-tiba langsung, oh ini kayaknya perlu diwakafin nih. Sampai kemarin ada meme yang agak lucu. Kalau seandainya ini mau minta wakaf uang, kalau kemarin kan katanya FPI sama HTI kan dibubarin tuh. Nah kalau itu kan nggak boleh lagi untuk ikut pemilu tuh. Kalau ikut wakaf uang boleh nggak? Jadi misalnya ada yang bikin meme kayak gitu. Ini kan kenapa? Distrust. Orang nggak percaya lagi dengan keadaan yang sekarang. Orang nggak percaya bahwa kamu bisa ngelola kayak gitu. Kenapa? Karena kamu track recordnya selama ini bukan track record yang ya sesuai dengan apa yang diinginkan. Kira-kira maksudnya begitu. Nah, lalu kemudian yang bisa kita lihat lagi teman-teman sekalian. Soalan wakaf uang ini adalah bahwa kita nggak bisa memisahkan. Kita nggak bisa memisahkan antara iman dengan pengorbanan kaum muslim. Dan itu sudah terjadi dari zaman dulu.